Dulu menurut cerita orang tuanya, dia itu harus menjadi kiai dan Mama itu benar-benar berduka sekali, benar sedih berkepanjangan, berbulan-bulan. Ngapain sih gue di sini gitu, udah nggak direstuin sama orang tua. Itu satu momen saya hampir menyerah. Yang baik, Betul. gitu loh. Setiap pagi, Iya. Pak Irfan. Apa yang kita lakukan dicontoh orang, apa yang kita sampaikan diturut orang dan lain-lain, menjadi pedoman orang, itu kan bahayanya kalau kita benar, kalau enggak itu doang cita-cita gitu. Irfan Hakim Firmansyah, itu nama lengkapnya. Jadi Irfan itu dari berilmu, Hakim itu bijaksana, Firmansyah itu ini mah saya ngarang, Firman itu perkataan, Syah itu benar. Jadi diharapkan mudah-mudahan Irfan Hakim Firmansyah itu menjadi orang yang berilmu dan bijaksana, dan setiap perkataannya itu tidak menyalahi aturan, jadi selalu benar gitu, insya Allah. Gue kan suka banget dekat dengan alam. Kemarin ada kesempatan pergi ke Kalimantan, kemana-mana. Itu momen-momen indah buat gue. Tapi kan gak bisa tiap hari, gak bisa tiap minggu melakukan itu. Makanya gue ciptain aviari seperti ini. Kayak tadi pagi gue diem sini, deketin burung-burung, terus keliling sama kuda, nyapa-nyapa bilang. Itu aja udah. Itu hal simple yang gue ciptakan kebahagiaan gue sendiri. Gitu. Jadi masing-masing orang punya kesukaan. Orang ada yang suka dengan mobil sportnya, orang pun suka dengan tas brandednya. Kok gue suka dengan alamnya, gue suka dengan sederhananya, gue suka dengan kerja kerasnya. Kalau kok nggak kerja, gue sedih. Gue harus kerja. Lagi di TV nggak ada, ya udah gue. Makanya gue menciptakan lapangan pekerjaan baru. Jadi di sini pembangunan nggak pernah berhenti, terus ada pembangunan. Karena gue suka ngeliat orang kerja, dan gue juga suka seneng ikut bekerja. Jadi udah kerja. Kalau nggak kerja tuh gue tuh kayak kosong gitu, kayak nggak berguna gitu. Kalau kerja tuh kayak ngos-ngosan tuh suka. Kadang-kadang kalau bekerja pun ketika mendapatkan fasilitas, misal ruangan sendiri, terus penghormatan dari orang sekitar. Bahkan ketika gue mau masuk stage, ada suara face over, kita sambut, ini dia Irfan Hakim. Gitu aja ya, jujur. Sampai sekarang gue masih gini, masih gue dipanggil sampai sekarang. Dan gue gak merasa sampai gimana, jadi kayak mimpi, kayak kok gini ya gitu. Sampai sekarang. Jadi bersyukur dengan pencapaian, dengan perjuangan selama ini, tapi bukan berarti langsung merasa sudah cukup. Dan aku tuh selalu terus apalagi. Makanya kalau aku bekerja, aku selalu masuk ke acara itu. Jadi aku selalu ikut diskusi dengan produsernya, ikut diskusi dengan kreatifnya, dengan eksekutif produser, diskusi. Karena kalau aku masih mau diskusi, aku masih memikirkan ini acara digimanain ya, aku kurang apa ya, aku gitu-gitu, berarti aku masih peduli dengan acaranya. Tapi kalau aku udah cuma datang MC selesai pulang, berarti aku udah ya udah. Makanya aku tuh sekarang tuh levelnya udah bekerja nyari bahagia, udah nyari cinta aja. Kalau aku udah nggak bahagia, nggak happy, nggak cinta, nah udah nggak usah deh. Karena masih banyak hal-hal yang masih bisa dilakukan dengan yang lainnya, misalnya dengan keluarga, dengan satwa-satwa saya, dengan tim YouTube saya gitu. Jadi kalau kerja di TV-nya tidak membuat saya happy itu dalam artian kata saya tidak antusias, tidak dengan cinta mengerjakannya, mendingan enggak. Tapi kalau misal, jadi sekarang acara yang saya pegang berarti saya happy. Sampai jam 4 subuh pun saya jalani karena saya happy, kayak cinta. Irfan Hakim itu menjadi contoh laki-laki Betul. yang baik. Betul. Gitu loh. Setiap pagi, Iya. Pak Irfan. Betul. Ketika ada yang memberikan pekerjaan, lakukan yang terbaik. Sampai orang ngomong gini, duniawi banget. Ya itu pandangan lu.
kalau saya tidak melihatnya tidak hanya dunia, karena ini tuh tanggung jawabnya tuh banyak banget gitu. Apa yang kita lakukan dicontoh orang, apa yang kita sampaikan diturut orang dan lain-lain, menjadi pedoman orang itu kan bahayanya kalau kita benar, kalau enggak ya jadi gue tuh duniawi banget. Ya terserah deh. Ada orang yang ngomong gitu, ya terserah deh. Pokoknya gue pengen bermanfaat untuk semakin banyak orang. Jadi semakin banyak orang yang merasakan manfaat dari diri saya, itu yang membuat saya bahagia seperti itu. Ketika kita kuliah, tentunya normal-normal saja saya aktif di organisasi intrakampus ya. Sementara Irfan itu kan dia hanya aktif di dunia seni seperti itu, dengan masuk ke dulu menurut cerita orang tuanya dia itu harus menjadi kiai dan harus masuk UIN seperti itu. Jadi pada awalnya Irfan Hakim itu tidak mau masuk UIN. Jadi keinginan orang tua agar kemudian menjadi ustadz, menjadi orang yang paham agama seperti itu, harus masuk UIN seperti itu. Jadi berangkat dari dorongan orang tuanya, jadi qadarullah dia masuk UIN, walaupun kemudian di UIN sendiri dia tetap kemudian menggali potensi-potensi, dan ketika kuliah juga sudah mengikuti broadcast ya di luar. Salah satu prestasi beliau adalah masuk pada nominasi majalah Aneka ketika kuliah itu. Dan saya masih ingat betul salah satu yang kemudian menembus dunia periklanan itu kan karena dari majalah Aneka itu. Dan kemudian dia ditawari dan kemudian sempat juga menjadi salah satu iklan minuman. Jadi pas lagi ikut majalah Aneka tahun 98 itu kan diprotes karena kan aku benar tidak boleh bersentuhan dengan perempuan, sementara itu rangkulan gitu. Nah itu juga makanya kenapa saya tidak main sinetron dan dunia acting, karena ketika kita udah tekan kontrak di sebuah cerita, ya udah cerita apapun kita jadi wayang harus mau. Namanya juga pas saat itu tuh ya iseng. Tulis 165, kelahiran kan 75, lahir 78. Tanda tangan orang tua gue palsuin, seiseng itu gue kirim, dipanggil, ya udah. Ketika gue harus tekan kontak, ya profesionalismenya gue harus dilakukan, mau tidak mau. Makanya dari awal tuh suka ada diskusi, ada nanya-nanya, walaupun di lapangan kadang-kadang berbeda. Makanya beberapa kali project itu ada kecolongan, ada adegan apa gue ya, itu gimana berdiri dua sisi, profesionalisme sama peraturan gitu. Jadi ya udah ikutan casting itu bolak-balik itu pakai bis, pakai kereta, di sini juga pakai ojek, pakai bajai, pakai angkot, sempat dicopet, dibawa kabur sama supir taksi ke Tanjung Priuk jam 12 malam, mau dirampok dan lain-lain udah pernah. Dan di tahun 2000 awal baru memberanikan diri untuk stay di Jakarta dengan tinggal di sebuah kos-kosannya juga ukurannya juga cuma 2x3. Itu sih bukan kamar ya, itu gudang sebetulnya, karena tidak ada jendela, tidak ada AC. Jadi udah cuma pintu, udah nggak ada jendelanya. Ya udah, jadi kalau masuk mati lampu itu udah gelap, segelap-gelapnya, sepengap-pengapnya itu. Jadi cuma pakai kipas angin, udah terus udah gitu ya. Di depannya juga banyak preman, pergi syuting dipalak, pulang syuting dipalak, gitu aja bolak-balik. Ya udah, artis pulang. Jadi kalau pulang syuting itu aku kadang-kadang tuh bawa nasi kotaknya gitu buat mereka gitu. Kalau pergi tuh nunggu sepi dulu baru pergi gitu. Karena kalau nggak ya udah dipalak pulang pergi gitu, ya udah dijalani aja dari 2x3 meter sampai saya tuh di kamar tuh sampai nangis. Itu satu momen saya hampir menyerah. Jadi sampai kayak gini, ngapain sih gue di sini gitu, udah nggak direstuin sama orang tua, udah gitu juga di Bandung mah hidup bisa nyaman, di Jakarta gini-gini banget, karir juga nggak tahu, masih abu-abu. Tapi karena saya yakin, ya udahlah jalani aja. Beras. Jadi apa tuh kan perbedaan beras itu gue waktu kecil itu suka datang ke tempat jualan beras kan di antara karung itu suka lompat anak sini dan SD gue suka bantuin, maksudnya datang ke pasar berasnya. Tapi pas mau lulus SMA apa tuh
pecah kongsi dengan saudaranya sendiri mengenai jualan barang tersebut. Akhirnya apa? Sempat nganggur. Nah, karena itu makanya gue nggak kuliah dulu. Abis itu karena gue tahu bokap gue lagi nggak punya duit. Suatu ketika kan apa tuh sakit di rumah, aku pijitin apa. Aku tuh saat hobi mijitin apa dan mama kalau di Bandung tuh aku selalu mijitin. Terus apa tiba-tiba ngomong, Pan, Irfan tuh bener banget pengen jadi artis. Iya Pak. Ya udah tuh apa restuin, tapi hati-hati, jaga diri, bla 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 bla. Iya insya Allah. Beneran dari situ, blas, rezeki mengalir. Tiba-tiba dalam waktu 2 tahun, 3 tahun, tiba-tiba loh ini ya. Tiba-tiba punya rumah, tiba-tiba punya mobil, tiba-tiba naik haji. Itu di luar akal sehat. Seorang Irfan Hakim yang luntang-lantung di Jakarta pakai angkutan umum dan lain-lain, keringetan di mana-mana, di rumah keringetan, di jalan keringetan, di lokasi syuting diketawain kru gara-gara nggak pakai mobil. Ternyata bisa berangkat haji, punya rumah, punya mobil karena restu dari orang tua. Alhamdulillah Ibu melihat kesuksesan A. Irfan di program-program TV, sangat bangga Ibu. Alhamdulillahirabbil alamin. Apalagi orang tuanya ya, orang tua Irfan Hakim sangat bangga. Ibu pun sebagai pengajar A. Irfan dulu, dengan melihat kesuksesan A. Irfan sangat bangga sekali, ikut bahagia, ikut senang. Semoga terus kesuksesannya terus tidak berhenti. Ketika ibu melihat karirnya seorang anak ibu, Irfan Hakim, ibu sangat bersyukur dan ibu sangat bangga, bahagia. Aduh, itu anak saya sudah muncul di media-media, di TV, kemudian di berita-berita dan lain sebagainya. Kebanggaan itu tak pernah padam. Saya bersyukur saya seperti ini. Mungkin kalau dulunya nggak seperti itu, nggak seperti ini. Jadi pandangan miring orang-orang, kemudian juga nasihat banyak dari guru-guru saya, cibiran dari beberapa orang, penipuan yang dilakukan. Ya udah, itu yang membuat saya tangguh dan saya siap dengan sekarang. Jadi ya udah biasa aja. Walaupun dunia kita berbeda, Irfan, tapi kita sama-sama berjuang, sama-sama punya misi, cuma bidangnya aja yang berbeda, kan gitu. Saya tetap konsen di dunia akademik, sedangkan Irfan konsen di dunia entertain, dan saya yakin Irfan tetap menjaga visi misi kedakwaannya, kan gitu. Jadi mau tidak mau tidak akan lepas misi dakwah yang diemban oleh Irfan, dan ini menjadi salah satu kebanggaan kita ya sebagai alumni dan sebagai sesama alma mater, apalagi satu kelas gitu kan. Sangat bangga luar biasa kepada Irfan yang kemudian sekarang konsen di dunia entertain, dan kemudian sudah terlihat bagaimana kemudian kiprah Irfan yang bisa mewarnai di dunia selebritas ya. Saya sering dengar ya di kanan kiri bahwa Irfan menjadi contoh teladan di dunia selebritas. Ketika waktu sholat, Irfan break, kemudian sholat, seperti itu bagian dari dakwah. Mau 50 tahun, mama kalau telepon tuh selalu ngomong, sholatnya apaan? Iya ma. Sama gue, ma itu nggak usah diingetin. Iya tetap aja mama, iya ma. Sholat. Di sujud malamku, ku bisikan namamu berharap masih ada waktu untuk bahagiakanmu. Mama, aku ingin segera pulang. Mungkin karena jadi cowok, anak laki-laki yang ditunggu kehadirannya setelah anak pertama laki-laki, perempuan. Nah, laki-laki berikutnya mungkin agak cukup ditunggu.
Tapi gak merasa dispesialkan sih, justru dianggap sama. Tapi jadi spesial ketika adik saya yang nomor 9, Dendi Herudin, ketika saya kelas 2 SD, dia tuh umur 4 tahun meninggal dunia. Jadi saat itu tuh mama tuh bener-bener berduka sekali, benar sedih berkepanjangan, berbulan-bulan tuh selalu saya tuh baca surat buat almarhum dari mama, diselipin di lemari bajunya. Di atas kita lihat di kertas ada tulisan kerinduan mama. Kebayang nggak, mama itu berdukanya bertahun-tahun. Selalu dikit-dikit Dendi, namanya kan Dendi Herudin. Akhirnya aku ngomong, "Ma, udah lama, Dendi itu udah bahagia di surga, udah nungguin mama nanti. Kalau mau sayang itu sama yang hidup, kalau yang udah meninggal ya udahlah." Itu cuma ngomong itu doang. Dari situ mama langsung, alhamdulillah sih agak spesial dalam artian kata, misal kayak masak makanan. Ada tuh yang di piring khusus ditutup punya Irfan. Di lemari es ada kue atau apa-apa punya Irfan, itu nggak boleh disentuh. Pokoknya jaga agama, jaga nama baik diri sendiri, nama baik keluarga, nama baik agama, dan itu harus dijaga. Jangan sampai malu-maluin lah. Malu-malunya jangan malu-maluin di dunia dan juga malu-maluin di akhirat. Pokoknya aku tuh perspektifnya tuh selalu apa-apa untuk dunia. Kita harus sadar dari apa juga dari Allah, untuk Allah dan kembali kepada Allah, seperti itu.